Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Tema mata kuliah kali ini adalah penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Tri Astuti, Ikrimatus Syaibah, dan Dika Chandra Dwiana. Pengertian penilaian pembelajaran PAI. Penilaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menilai, atau pemberian nilai. Sedangkan menurut Nana Sujana, penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek dengan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, tidak akan adanya suatu penilaian tanpa pengukuran, yakni membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, menilai dengan mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Sehingga penilaian adalah usaha yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang mereka lakukan. Informasi tersebut dijadikan umpan balik bagi mereka untuk memperbaiki pembelajaran yang kurang baik dan menjadikan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pembelajaran dalam arti sempit adalah sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa penilaian pembelajaran PAI adalah penilaian yang dilakukan pada semua komponen yang saling terkait dan mempengaruhi bidang penilaian pembelajaran PAI. Tujuan dari penilaian pembelajaran PAI untuk mengetahui kadar pemahaman dan pemikiran peserta didik terhadap materi pelajaran, baik aspek kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Perbedaan antara penilaian dan juga evaluasi. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian terfokus pada aspek tertentu yang merupakan bagian dari ruang lingkup, seperti prestasi belajar siswa. Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam konteks internal, yakni orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru menilai siswa, supervisor menilai guru. Penilaian juga bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penilaian tentang memberikan umpan balik tentang kinerja dan bidang peningkatan. Penilaian juga berarti proses pengumpulan, peninjauan, dan penggunaan data untuk tujuan peningkatan kinerja. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil dari kegiatan pemberian nilai dan arti menunjukkan suatu kalimat. Cakupan ruang lingkupnya lebih luas, mencakup semua komponen dalam sebuah sistem dan tidak hanya dalam pihak internal, seperti konsultan mengevaluasi program atau kurikulum. Suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan, atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi juga menentukan sejauh mana tujuan tercapai. Evaluasi suatu proses memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan bukti. B. Ruang lingkup penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Ruang lingkup penilaian hasil belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam mencakup 3 ranah. Yang pertama, ranah afektif, yaitu penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
2. Ranah kognitif, yaitu penilaian yang menyangkut aktivitas otak. 3. Ranah psikomotorik, yaitu penilaian yang berkaitan dengan aktivitas fisik atau keterampilan ataupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penjelasan lebih lanjut mengenai aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama, aspek afektif. Ranah afektif pada dasarnya adalah pemahaman anak itu sendiri. Pemahaman awal anak akan mempengaruhi terhadap munculnya sikap dan perilaku. Anak yang afektifnya baik dapat dilihat dari perilakunya yang mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai agama yang telah tertanam dalam diri anak tersebut. Pada proses identifikasi penilaian ranah afektif, guru melaksanakan identifikasi dengan mengacu pada kompetensi inti 1 yang terdapat pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Aspek yang dinilai dalam ranah afektif mata pelajaran pendidikan agama Islam ada 2. Yang pertama, sikap. Sikap yang diperhatikan oleh guru pendidikan agama Islam di kelas adalah sikap siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, sikap terhadap guru, dan sikap terhadap proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, perilaku keagamaan. Kebiasaan keagamaan ini yaitu melaksanakan rutinitas pagi seperti sholat duha berjamaah dan mujahadah asmaul husna sebelum masuk kelas, pembacaan surat-surat pendek yang dipandu oleh wali kelas, sholat zuhur berjamaah atau sholat jumat berjamaah bagi siswa laki-laki, dan sholat asar berjamaah. Yang kedua, aspek kognitif. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud yaitu 1. Pengetahuan, yaitu kemampuan siswa untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah proses berpikir yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah siswa dapat menghafal Quran Surah Al-Asr dengan menerjemahkan dan menuliskannya dengan baik dan benar sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan siswa dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman yaitu peserta didik atau siswa dapat menguraikan pertanyaan yang disuruh guru yaitu tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Asr secara lancar. Yang ketiga, penerapan, yaitu kesanggupan siswa untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh hasil belajar kognitif jenjang penerapan yaitu siswa mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun lingkungan masyarakat. 4. Yaitu analisis. Merupakan kemampuan siswa untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Contoh, peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ajaran Islam. Yang kelima, sintesis, yaitu suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Contoh, hasil belajar kognitif pada jenjang sintesis adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Yang keenam, evaluasi, yaitu kemampuan siswa untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide,
Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka siswa mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Penjelasan lebih lanjut mengenai aspek psikomotorik. Dalam aspek psikomotorik, kemampuan yang diukur adalah kemampuan dalam bertindak seorang individu. Namun, dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam, tidak semua aspek-aspek mata pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran atau hadis, aspek keimanan, aspek akhlak, aspek fikih atau ibadah, dan aspek sejarah Islam tersebut memuat kemampuan atau hasil psikomotorik. Aspek sejarah dan akidah adalah aspek pendidikan agama Islam yang hampir tidak ada muatan hasil belajar psikomotorik. Dan yang paling banyak memuat hasil belajar psikomotorik adalah aspek fikih atau ibadah serta sebagian kecil yang ada pada aspek akhlak dan Al-Quran hadis. Penilaian hasil psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dibedakan ke dalam subkomponen, misalnya pada pembelajaran fikih. Dalam keterampilan sholat dapat dibedakan atas subketerampilan, yaitu pengaturan gerakan tangan ketika takbiratul ihram, iktidal, ruku, sujud, pengaturan gerakan kaki, badan, dan kepala. Subkomponen ini harus dikuasai karena merupakan inti dalam gerakan sholat. Dalam keterampilan membaca Al-Quran, dapat dibedakan atas subkomponen keterampilan, yaitu mengucapkan huruf sesuai dengan makhorijul huruf dengan tepat, mengucapkan kata atau kalimat sesuai dengan hukum bacaannya yang harus benar-benar dikuasai, karena hal itu merupakan satu kesatuan. Dalam pelaksanaan penilaian ketiga ranah atau domain penilaian hasil belajar di atas harus dinilai secara menyeluruh, sebab prestasi belajar siswa seharusnya menggambarkan perubahan menyeluruh sebagai hasil belajar siswa. Tujuan penilaian pembelajaran PAI. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran, di mana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model atau metode-metode pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa. Dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran, penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa. Dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran, tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal, antara lain 1. Penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. 2. Pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran. 3. Pencarian, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. 4. Penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Menurut Arifin, fungsi evaluasi hasil belajar secara menyeluruh yaitu 1. Secara dapat membantu peserta didik untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya. Dengan mengetahui prestasi belajarnya, maka peserta didik akan mendapatkan kepuasan dan keterangan. 2. Secara untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat, implikasinya adalah bahwa kurikulum dan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan. 3. Secara didaktis metodis, untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. 4. Secara administratif, untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pemerintah, sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Menurut Purwanto, fungsi penilaian dalam evaluasi pendidikan dan pengajaran sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. 3. Untuk keperluan bimbingan konseling. Hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi dapat dijadikan sumber informasi bagi pelayanan bimbingan konseling oleh para konselor. Fungsi dan tujuan pendidikan Islam. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Namun dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap afektif dan psikomotorik ketimbang aspek kognitif.
Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besarnya meliputi 4 hal, yaitu sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan, sikap dan pengalaman terhadap hubungan antara dirinya dengan masyarakat, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Suharsimi Arikunto, fungsi dan tujuan evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berfungsi. Penilaian ini sendiri berfungsi untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik kelas, memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan memilih siswa yang sudah berat meninggalkan sekolah, dan sebagainya. 2. Berfungsi diagnotis. Dengan melakukan penilaian, maka guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa beserta penyebabnya, sehingga hal ini akan mempermudah untuk mengatasinya. 3. Berfungsi sebagai penempatan. Untuk menentukan dengan pasti di kelompok mana seseorang siswa harus ditempatkan, maka disinilah fungsinya penilaian. 4. Pengukur keberhasilan. Sedangkan fungsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan.